Nah, perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa non sukun seperti ini, atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini non sukun. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya adalah huruf ta. Maka huruf ta ini huruf apa? Nah, lihat di samping huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga dengan adanya belajar membaca Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini, saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yang belum lancar bisa segera lancar, kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah, sehingga membaca Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian nanti ketika saudara semuanya telah menonton video ini, kemudian ada hal-hal yang kiranya masih ngeganjal di dalam hati, belum dipahami, maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Kami doakan semoga saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya bisa istiqomah dalam belajar, kemudian juga bisa segera lancar dan segera memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 169. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Dengan catatan, perhatikan catatan di bawahnya itu. Nah, itu sengaja kami buat catatan supaya saudara yang masih pemula belajar tajwid nantinya tidak salah menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan sesuatu di belakangnya, misalkan kemasukan tanwin atau kemasukan nun sukun. Jadi supaya tidak bingung dan supaya saudara tidak salah, kami buat catatan di bawahnya itu. Nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah jika di belakangnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah. Baris ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh. Baris ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah. Baris seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah. Ini gunnah musyaddadah. Cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan. Nah, panjangnya itu 2 hingga 3 harokat atau kira-kira 2 hingga 3 ketukan. 1, 2 atau 1, 2, 3. Innama
Ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Kemudian apabila ada huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif. Apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, ini tanda baca fathah namanya, baris ke atas ini. Nah, maka huruf mim dibaca panjang karena posisinya tepat berada di belakang alif dan dia memiliki tanda baca fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1 2. Innama ya'murukum. Ya. Kemudian di sini ada huruf ro memiliki tanda baca dhammah. Nah, tanda baca dhammah itu seperti ini. Huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah atau memiliki tanda baca fathah, maka dia dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, maka dibaca innama ya'murukum. Nah, dibaca tebal. Ya'murukum bisu. Kemudian di sini mim sukun atau mim mati berjumpa dengan huruf ba. Nah, perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran seperti ini, ada mim sukun nih, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian di depannya ada huruf ba. Mim sukun berjumpa dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Maka cara bacanya itu didengungkan. Suaranya kita tahan, kita panjangkan 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ya'murukum bisu'i wal. Kemudian di sini su dibaca panjang. Namun sebelumnya perhatikan di sini. Di sini ada alif lam yang berjumpa dengan huruf sin. Nah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya adalah huruf sin. Nah, maka cara bacanya itu diidghamkan. Jadi lam ini tidak dibaca, langsung ke huruf sin nih. Bisu seperti itu. Bisu iwal. Kemudian su dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Kemudian apabila ada huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf waw sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, huruf apapun itu, kalau dia memiliki tanda baca dhammah seperti ini dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka huruf yang di belakang waw sukun ini dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzah, tapi masih di satu kata. Maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harakat atau kira-kira 5 ketukan. 1 2 3 4 5. Bisu'i wal fahsya. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf fa, maka ini hukumnya namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam berjumpa dengan huruf qamariyah yakni huruf fa. Maka alif lam dibaca jelas, terbaca jelas, dia dibaca izhar. Wal fahsya seperti itu. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah seperti itu. Kemudian sya dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf shin. Kemudian apabila ada alif seperti ini, kemudian di belakang alif itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka dibaca panjang. Maka sya dibaca panjang. Nah, ini sama dengan ini mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah masih di satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harakat atau kira-kira 5 ketukan. Wal fahsya'i wa an taqulu. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun,
atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 di atas fathah tain, baris 2 di bawah kasroh tain namanya. Yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa non sukun seperti ini atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini non sukun. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya adalah huruf ta. Maka huruf ta ini huruf apa? Nah, lihat di samping, huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dia aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini masih deketan. Karena dia aqrab, maka cara membunyikannya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Akan tetapi kadar samarnya itu lebih tinggi daripada kadar dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi n, tapi disamarkan. Wa'ang, jangan dibaca wa'ang. Nah, itu salah, kurang tepat. Tapi harus condong berbunyi n karena samarnya lebih tinggi. Wa antaqulu. Nah, kemudian ku dibaca panjang. Ku dengan lu penjelasannya sama. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca dhammah, posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ku dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun. Begitu juga dengan lu. Nah, kedua-duanya ini namanya matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 katukan, 1, 2. Wa antaqulu 'ala Allah. Nah, kemudian di sini yang pertama, kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ya, jadi dibaca 'ala Allah, jangan dibaca 'alallah, jangan. Tapi dibaca 'ala Allah, dibaca tebal. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah seperti ini, kemudian di belakang kalimat Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Ini yang kita jumpa di sini adalah kalimat Allah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka kalimat Allah dibaca tebal, maka dibaca 'alallah, jangan dibaca 'alallah, jangan, tapi dibaca tebal. 'Alallahi mala. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping, alif lam berjumpa dengan huruf lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah karena ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam termasuk kepada huruf syamsiyah. Nah, maka ini lamnya tidak dibaca, dia dilebur. Nah, maka langsung ke huruf lam yang ini. 'Alallahi ma. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mat yang 1, 2 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil, maka kalimat Allah dibaca panjang. Namun sebagai catatan, kalau nanti saudara membaca Al-Quran misalkan di HP atau mungkin pergi ke tanah suci, membuka Al-Quran, di atas kalimat Allah seperti ini tidak ada alif kecilnya, tapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena kalau di Al-Quran Mushaf Madinah, biasanya kalimat Allah itu di atasnya tidak ada alif kecil seperti ini, tapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Itu tambahan pengetahuan saja. Ma dibaca panjang. Ma dengan la penjelasannya sama. Ma dengan la penjelasannya sama. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca fathah, posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti ini dibaca panjang. Ini alif nih, benderanya nih alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf yang ini dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ma la ta'lamun. Mu dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, tanda baca dhammah itu seperti ini. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca dhammah, posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dibaca panjang. Pada awalnya namanya matobi'i, akan tetapi matobi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu
boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, boleh 2 ketukan, 1, 2, boleh 4 ketukan atau kira-kira 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, boleh 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Ta'lamun. Nah, mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, ini huruf yang kita sukunkan atau kita matikan. Kita baca ta'lamun, jangan ta'lamuna, jangan, tapi dibaca ta'lamun. Kenapa dibaca ta'lamun? Nah, ini perlu untuk diingat. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran tepat berhenti pada huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan, seperti itu. Maka dibaca ta'lamun, jangan dibaca ta'lamuna, jangan. Nah, sekarang kita baca bersama-sama lagi dari awal. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim.